Bagaimana kita bisa mengetahui ya bahwa kita ini termasuk ciri-ciri orang bersyukur dalam skup yang lebih kecil? Karena bisa jadi begini. Ada orang-orang yang sudah diberikan nikmat pekerjaan oleh Allah, malah kemudian pekerjaan ini malah melalaikan dirinya dari ketaatan kepada Allah atau istidraj. Istidraj itu ada di dalam surat Al-An'am di ayat 44. Itu silakan buka suratnya. Surat Al-An'am di ayat ke-44. Falamma nasumma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublizun, kata Allah. Maka apabila ada seseorang yang mana dia itu sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia malah lupa kepada Allah. Lihat janji Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu kenikmatan dunia seluruhnya bagi dirinya. Ini hati-hati nih. Maka kalau nggak usah heran kalau lihat ada orang yang malah bermaksiat kepada Allah, jabatannya naik terus, ya kan? Naik lah. Padahal ini orang nggak pernah sholat. Padahal ini orang nggak pernah melakukan ketaatan. Padahal ya Allah, saya baru lihat kemarin mobilnya ada di depan panti pijat. Kok naik terus? Istidraj. Dia diberikan nikmat, malah dia kufur, malah dia bermaksiat. Dibuka pintu-pintunya. Untuk apa? Untuk dia makin terjerumus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah punya alasan nanti untuk mengazab dia secara pedih. Bagaimana azabnya? Dicabut nyawanya dalam keadaan bermaksiat di hadapan Allah. Hati-hati. Lagi meeting, tiba-tiba azan, dia cuek aja. Wah, ntar aja lah, tanggung. Akhirnya dia dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan tarkus sholat. Dalam keadaan meninggalkan sholat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat, kan? Niatnya dia untuk apa? Nanti tanggung, ini kerjaan dulu nih, penting nih. Penting kerjaan, padahal Allah yang memberikan izin kepada dia untuk mendapatkan pekerjaan itu. Maka beranikan untuk berbicara dan mengedepankan bahwa haknya Allah lebih penting. Sebelum sholat udah izin dulu. Sebelum waktu sholat sudah izin, tinggal 5 menit lagi interupsi. Siapapun atasannya, Allah lebih atasan dari atasan kita. Bahkan atasan kita saja mintanya sama Allah. Allah yang berikan itu. Maka beranikan diri, di situ skupnya. Untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur. Gak usah khawatir. Karena Allah jamin kok, rizki kita dijamin. Dijamin. Usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Inna ahadukum yujma'u khalqihi fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilaihi al-mayaq fayanfuhu fi ruh wa yu'maru bikasbi 4 kalimat bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi as-sa'id wa kusyakir. Ini jelas hadisnya. Bahwa kita berproses 40 hari pertama di perut ibu kita bentuknya nutfah, kemudian bentuknya alaqah, kemudian bentuknya mudghah, sekunyahan daging, seonggok daging. Di 40 hari ketiga 120 hari, yaitu 4 bulan kan. Allah kemudian tiupkan ruh. Pada saat ditiupkan ruh, ditetapkan 4 hal. Rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, kemudian dia ahlul musibah atau ahlul afiyah. 4 hal, rizki kita sudah ditetapkan. Antum kenapa khawatir dengan rizki? Maka saat hak Allah perlu ditunaikan, selesaikan yang lain-lain, stop yang lain-lain. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.